selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk per sore ini kita udah completed teman-teman ya, untuk resale control valve. Nah, ini kita akan bahas-bahas seputar apa ya, ini udah lengkap sih ya. Biasanya kita bahas untuk safety valve, suction valve ya, dan lock valve, semuanya kita udah pernah bahas di komponen lock valve dan lain-lain. Kita akan bahas yang belum pernah saya bahas, ini adalah return valve. Nah, ini aja ya. Nah, tugas dari return valve ini adalah apa sih teman-temannya? Nah, kita akan bahas seputar return valve. Nah, di sini ada sebuah valve yang dinamakan blok ini ya. Ini adalah return valve. Dia mempunyai dua spool valve di bagian sini teman-teman, di bagian atas dan di bagian bawah. Ya, di sini ada sama persis seperti ini bentuknya. Nah, ini belum saya tadi nggak saya buka ya. Jadi ini sudah terinstall. Jadi sebenarnya tadi ya saya harus bikin video, tapi ini hanya sekedar sharing aja. Nah, ini seperti ini valve-nya, ada di bagian atas dan bagian bawah ya. Ya, kita keker seperti ini. Nah, itu ya. Itu ada spool valve-nya. Nah, ini langsung terhubung dengan tangki ya. Di bagian kiri. Bagian kiri ini ya, dari ini merger di bagian kiri. Ini langsung hose-nya menuju ke tangki, tapi melewati holding valve ya, yang di bagian samping kanan tangki ya. Samping kanan tangki itu ada holding valve, yaitu nanti apa namanya, oli yang dari sistem tadi akan di return melalui sini dan melewati holding valve tadi. Tapi sebelum selain dari itu, dia akan melewati oil cooler teman-teman ya. Nah, itu ada oil cooler yang dia oil cooler tuh masuknya di sini ya. Ini melewati oil cooler dan nanti akan didinginkan oleh si apa ya, di oil cooler tadi, outputnya dari sini tadi. Nah, jadi kerjanya seperti ini teman-teman. Dari sini outputnya si return dari sistem ya, dari sistem yang bekerja, maka returnnya akan menuju ke sini, lalu akan mendorong spool valve yang ada di sini ke sini ya, melawan spring valve yang di samping sini ya. Ya, maksudnya di dalam sini ya. Ini ada spring valve-nya di sini. Di dalam di depan sini ada spring valve ya. Ini loh teman-teman. Nah, ini di sini dan sini, dan ini ada spring valve-nya. Jadi ketika ada return dari sistem, dia akan mendorong si spring itu ke sini dan akan membuka jalurnya jalurnya oli itu akan menuju ke atas sini, yang akan melewati ini nggak melewati sebenarnya, langsung ke sini ya. Ini ada hole-nya di sini, lalu dia sebenarnya springnya lebih lemah ya untuk valve yang ini daripada springnya si holding valve di tangki. Nah, sehingga dia akan membuka lebih ke jalur spool valve yang menuju ke oil cooler yang ini. Ini akan terdorong ke sini, maka oli akan keluar ke sini. Nah, nanti di situ akan didinginkan oleh oil cooler. Nah, sekarang kita akan bahas problem bila terjadi jam terbuka atau tertutup di bagian spool valve yang ada di atas bawah ini. Yang paling fatal itu adalah di bagian bawah teman-teman ya. Karena kalau di bagian bawah yang tertutup, jam tertutup ya, intinya ya. Kalau jam terbuka masih tidak terjadi masalah ya. Kalau untuk yang di bawah, kalau jam tertutup akan berakibat fatal. Nah, seperti ini. Yang seharusnya tadi kan jalan lewatnya si oli kan ke sini, nanti melewati spool valve return ini ya, ke sini lalu terdorong sini, lalu ke oil cooler dan ke si holding valve yang ke tangki ya. Tapi lebih ke oil cooler dulu ya kebutuhannya ya. Nah, karena spring valve-nya ini lebih ringan daripada spring valve yang ada di holding valve si tangkinya ya, seperti itu. Nah, ketika ada jam di sini, di bagian jam ini, jam tertutup, maka si flow yang harusnya mengalir ke sini dan ke sini tadi tidak akan mengalir yang otomatis ya. Itu akan berakibat apa? Nah, berakibat dia akan kembali ke sistem, atau sistem itu sendiri yang mengalami tekanan yang tinggi ya, over pressure ya. Ya, itu akan mengakibatkan unload pressure menjadi tinggi ya, yang tadi harusnya dia dijaga pressure-nya di 30 kilo sampai 40 kiloan ya.
tapi berhubung ini jam, maka unload valve akan tinggi ya, pressure unload akan tinggi menurut saya. Dia bisa mencapai 80, 90 ataupun bahkan lebih ya. Nah itu secara tidak langsung maka relief valve pun juga tidak akan bisa bekerja dengan normalnya, karena si unload udah tinggi, jadi akan berpengaruh ya, si unload dan si relief ini saling berhubungan. Nah seperti itu ada apabila terjadi problem jam di bagian spool valve-nya di bagian bawah ini sangat sangat beresiko sekali ya, karena akan terjadi low pressure ya, dan unitnya low powernya seperti itu. Dan kedua, apabila terjadi jam di spool valve bagian atas. Nah ini jadi bagian bawah tadi yang tadi problemnya bisa mengakibatkan pressure unloadnya tinggi ya. Kalau di bagian atas ini misalkan jamnya tertutup juga seperti ini. Nah jadi otomatis spring valve yang ada di ini, yang di sini ya, ini akan ini kan terkunci ya, karena ini jam spool valve-nya, dia akan nggak bisa melawan spring valve ini karena ini sendiri yang terkunci, maka oli pasti akan lebih ke sini, alirannya akan lebih ke sini dan dia akan langsung return ke tangki. Nah seperti itu. Apa yang terjadi apabila langsung di return ke tangki dan tidak melewati sini? Nah nanti akan terjadi yang dinamakan hydraulic overheating ya, atau temperatur hidrolik akan tinggi, karena yang seharusnya dia sebagian dialirkan ke sini, karena dia akan melawan spring valve yang ini ya, aliran dari bawah sini set ke sini baru keluar ke sini, didinginkan oleh oil cooler. Karena ini jam, maka dia akan mengalirnya langsung ke tangki. Nah itu apabila terjadi jam tertutup di bagian spool valve yang atas ini ya. Jadi problemnya kalau yang bagian atas ini bisa mengalami hydraulic overheating, kalau untuk yang di bawah itu bisa menyebabkan unload pressure-nya tinggi ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Kalau sebenarnya dari seperti ini nih, kalau jam terbuka tidak ada masalah, tidak akan terlalu bermasalah ya, karena dia juga ngalir ke sini, dia juga ngalir ke sini gitu loh. Jadi cuma dijaga aja spring valve ini nih, ketika ini sudah tercukupi, gimana ya, mereka dua ini ya, ini dan ini nih sudah didesain atau disetting ya, spring valve yang ini lebih lemah daripada spring valve si holding valve. Nah seperti itu ya. Jadi ada di ya intinya seperti itulah teman-teman ya. Jadi intinya kalau di saat jam terbuka tidak ada terjadi problem ya, tidak terlalu berisiko. Karena ya sementara ini belum pernah ada risiko ya kalau ada ini jam terbuka. Kalau jam tertutup maka sudah pasti ada dua problem tadi. Kalau yang bagian bawah pasti akan mengalami unload pressure meninggi, kalau bagian atas akan mengalami hydraulic overheating. Penjelasannya teman-teman ya untuk per sore ini semoga bisa dimengerti teman-teman ya. Kalau ada problem dari kedua valve ini mengalami problem jam, apalagi jam tertutup, itu yang akan terjadi di kesalahan pada sistem tadi ya, yang akan mengakibatkan hydraulic low power, hydraulic overheating ya. Begitu pula dengan valve-valve pendukung lainnya yang udah pernah kita bahas seperti ini, itu ada peran masing-masing. Seperti boom lock valve seperti ini ya, apabila ini terjadi jam tertutup maka jam terbuka lah yang ini, nah itu akan mengakibatkan terjadinya hydraulic drift ya. Begitu juga dengan compensating valve juga, apabila terjadi internal leak atau kebocoran pada seal valve-nya ya, yang di sininya juga akan mengakibatkan attachment yang tidak normal ya. Karena tugas dari compensating valve ini adalah menyeimbangkan aliran ya, seperti itu ya, yang akan membuka dan menutup yang menerima sensingan dari sebuah gerakan ya, yang akan saling berhubungan lah intinya seperti itu. Tugas dari compensating, tugas dari ini juga LS shuttle valve, LS select valve ya, sudah pernah kita bahas sebelumnya. Oke ya, mungkin itu aja untuk per sore ini. Semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.